Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, kami dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan klasikal akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penggunaan keterampilan belajar bagian 1. Baik, bagian 2. Baik, di sini saya Saiti Diana Fitri sebagai moderator dan ada teman saya Nurul Alam Nakiatuddin, Sabana Azmi, Sartika Dewi, dan Maula. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang penggunaan keterampilan belajar bagian 2. Nah, yang pertama materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Maula. Pada Maula kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya jelas? Jelas, Maula. Makasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang keterampilan membuka pelajaran. Nah, menurut Jainal Akid tahun 2013, membuka pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru atau instruktur untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa atau peserta pelatihan. Sedangkan menurut Saiful Bahri, tahun 2010 mengemukakan bahwa keterampilan membuka pelajaran adalah perbuatan guru untuk menciptakan suatu mental dan menimbulkan perhatian anak didik agar terpusat pada yang akan dipelajari. Membuka pelajaran atau set induction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada bahan yang akan dipelajarinya, sehingga memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Sedangkan keterampilan membuka pelajaran itu ialah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam membuka pelajaran sehingga peserta didik siap dan fokus dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk menciptakan kondisi kesiapan mental siswa dalam mengikuti pembelajaran, maka kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dengan melakukan kegiatan yang bersifat administratif, seperti mengecek kehadiran siswa di setiap harinya. Yang kedua, menyiapkan alat-alat pelajaran. Dan yang ketiga, mempersiapkan buku sumber dan kegiatan administrasi. Nah, jadi kegiatan atau pemeriksaan yang bersifat administrasi saja pada saat mengawali pembelajaran belum tentu bisa mencapai sasaran menumbuhkan kesiapan mental siswa secara optimal. Dengan demikian, kegiatan pembukaan pelajaran selain untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknik, administratif, terutama harus memfokuskan pada upaya mengkondisikan baik fisik dan mental. Perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan inti pembelajaran, maka tujuan dari keterampilan membuka pelajaran itu ada membangkitkan motivasi dan membuat anak memahami bentuk tugas, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran, menyadari siswa akan hubungan antara pengalaman atau bahan yang sudah dimiliki, diketahui dengan yang akan dipelajari, dan yang terakhir memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan. Nah, selanjutnya ada komponen keterampilan membuka pelajaran. Jadi di komponen ini ada menarik perhatian siswa, ada menimbulkan motivasi, ada memberi acuan, dan membuat kaitan. Nah, di dalam menarik perhatian siswa ini, cara yang dapat digunakan ialah yang pertama mengubah gaya mengajar guru. Jadi perhatian dapat timbul dari apresiasi gaya mengajar. Misalnya, guru bisa berdiri di depan, kemudian berdiri di belakang. Biasanya suara yang biasa keras diubah menjadi suara yang pelan dan bercerita. Yang kedua, penggunaan alat bantu mengajar atau media pengajaran seperti gambar, model, dan skema. Selain itu, dapat menarik perhatian. Alat bantu mengajar tersebut memungkinkan terjadinya kaitan antara hal yang telah diketahui dengan hal yang dipelajari. Dan yang ketiga, pola interaksi yang bervariasi seperti guru, siswa, siswa maupun siswa guru. Misalnya, jika guru bisa berbicara kepada siswa, maka diubah menjadi siswa yang berbicara kepada guru atau dapat juga antara siswa dengan siswa lainnya.
Yang kedua ada komponen menimbulkan motivasi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menimbulkan motivasi. Yang pertama itu kehangatan dan keantusiasan. Jadi kita harus bersikap hangat, ramah, antusias, bersahabat dan sebagainya. Dapat mendorong tingkah dan kesenangan dalam mengerjakan tugas sehingga motivasi siswa akan timbul. Yang kedua menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, jadi menimbulkan rasa ingin tahu ini, siswa dapat dilakukan dengan cara melontarkan atau mengemukakan ide yang bertentangan dengan penyelesaian masalah atau kondisi diri dari kenyataan sehari-hari. Dan yang ketiga, memerhatikan minat siswa. Jadi guru itu harus memerhatikan minat siswa. Minat juga merupakan sumber motivasi yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan gairah belajar anak didik. Memerhatikan minat siswa dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan topik pelajaran dengan minat siswa karena motivasi dan minat berpengaruh pada jenis kelamin, umur, sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga ada komponen memberi acuan. Jadi memberi acuan ini merupakan usaha untuk mengemukakan secara spesifik dengan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambar yang jelas mengenai hal-hal yang harus dipelajari. Jadi yang pertama itu ada mengemukakan tujuan dan batas tugas. Hendaknya guru mengemukakan tujuan pelajaran terlebih dahulu dan batas tugas yang dikerjakan siswa. Misalnya guru mengatakan, hari ini kita akan membahas rata-rata hitung, dan setelah itu kalian diminta mengerjakan soal atau menghitung rata-rata kenaikan harga barang selama 1 tahun. Yang kedua ada menyarankan langkah-langkah yang dilakukan. Jadi tujuannya dari cara ini ialah agar dalam pelajaran siswa terarah usahanya dalam mempelajari materi dan tugasnya jika guru memberi saran dan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan. Dan yang ketiga mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Misalnya dengan mengingatkan siswa untuk menemukan hal-hal yang positif dari sifat suatu konsep, tanda, media, hewan, dan lain-lain. Selain itu, tunjukkan juga hak negatif yang hilang atau kurang lengkap. Contohnya, memeriksa bahan-bahan tersebut dan tentukan mengapa beberapa batu dapat digolongkan dalam jenis batu yang mengandungkan biji besi dan yang lain tidak. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan diajukan sebelum memulai pembelajaran akan mengarahkan siswa dalam mengantisipasi isi pelajaran yang akan dipelajari. Dan yang terakhir ada komponen membuat kaitan. Nah, jika guru mengerjakan materi baru, guru perlu menghubungkan dengan hal yang telah dibuat siswa atau pengalaman atau minat dan kebutuhan untuk mempermudah pemahaman hal-hal yang dikenal. Pengalaman, minat, dan kebutuhan inilah yang disebut dengan pengait. Jadi, usaha guru untuk membuat kaitan yang pertama dalam memulai pelajaran. Jadi guru meninjau kembali sejauh mana materi sebelumnya telah dipahami dengan mengajukan pertanyaan atau inti materi pelajaran terdahulu secara singkat. Setiap saat guru dapat meminta sumbangan pikiran anak didik, hal ini berarti guru harus memberikan penguatan sekaligus membuat kaitan kognitif. Yang kedua, cara membandingkan atau mempertentangkan dengan pengetahuan baru. Hal ini dilakukan jika pengetahuan baru erat kaitannya dengan pengetahuan lama. Contohnya, guru bertanya untuk mengetahui pemahaman siswa tentang pengurangnya sebelum mengerjakan pembagian. Dan yang ketiga, cara menjelaskan konsepnya atau pengertian lebih dahulu sebelum mengerjakan bahan secara terperinci. Baik, ini aja yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maula. Selanjutnya ada keterampilan menutup pelajaran. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di dalam keterampilan menutup pelajaran ini, itu adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri proses pembelajaran atau sebuah inti dari proses pembelajaran. Nah, usaha menutup pelajaran ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atau gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa dan juga mengetahui tingkat pencapaian siswa dan guru khususnya di dalam memahami materi dan dalam mengajar kepada siswa. Selanjutnya itu ada tujuan dari keterampilan menutup pelajaran. Menurut
E. Mulyasa 2004, Hasibuan dan kawan-kawan 1994, keterampilan dasar mengajar penutup pelajaran memiliki tujuan untuk. Nah, di dalam tujuan keterampilan menutup pelajaran ini, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak kurang dari mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Nah, yang kedua ada mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam membelajarkan pada siswa atau memberikan materi pada siswa. Yang ketiga itu dapat membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dalam hal-hal yang baru saja dipelajarinya. Selanjutnya itu ada usaha guru mengakhiri interaktif edukatif. Nah, yang pertama itu ada merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru dibahas tadi. Yang kedua itu ada mengkonsolidasikan perhatian anak didik pada hal-hal pokok oleh pembelajaran yang bersangkutan. Yang ketiga ada mengorganisasi semua kegiatan atau pelajaran yang telah dipelajari sehingga suatu kebutuhan yang berarti dalam memahami materi yang baru dipelajari. Yang keempat ya ada memberikan ajakan agar materi yang baru dipelajari jangan dilupakan serta dipelajari kembali di rumah. Selanjutnya ada komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah, menjelang akhir pelajaran atau akhir setiap penggal kegiatan, hendaknya guru harus melakukan penutupan pelajaran agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok materi yang dibahas. Secara umum, komponen menutup pelajaran ada 3. Yang pertama itu ada meninjau kembali atau mereview, yang kedua ada mengevaluasi, dan yang ketiga ada memberikan tindak lanjut. Nah, yang pertama ada meninjau kembali atau mereview. Pada kegiatan ini, guru sebaiknya meninjau kembali atau mengulangi kembali hal-hal yang dianggap penting atau kunci bahan pelajaran yang diberikan. Apakah inti pelajaran yang diajarkan sudah dipahami oleh siswa atau belum? Hal ini dapat dilakukan setiap saat selesai memberikan satu konsep ataupun pada akhir pelajaran. Nah, yang dimaksud di sini adalah guru seharusnya meninjau kembali atau mengulangi kembali hal-hal yang dianggap penting dalam suatu pembelajaran tersebut agar materi tersebut dapat tersampaikan oleh siswa secara baik. Yang kedua ada mengevaluasi atau menilai. Dalam menutup pelajaran, di samping mereview, guru seharusnya juga melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang baru saja dilakukan. Nah, evaluasi merupakan salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap konsep yang dijelaskan. Adalah dengan dilakukannya evaluasi. Nah, dengan melakukannya evaluasi atau menilai, ini bisa menjadi acuan guru mengetahui bahwasanya sejauh mana seorang siswa tersebut telah memahami materi-materi yang telah dijelaskan. Contohnya seperti ketika kita memberikan materi tentang puisi dan di dalam mengevaluasi atau menilai ini, kita memberikan tugas kepada siswa untuk mengarang puisi dan meminta siswa tersebut untuk membacakannya di depan kelas sesuai dengan konsep yang telah dibahas. Yang ketiga ada memberikan tindak lanjut. Nah, alternatif yang dapat dilakukan guru dalam mengakhiri pembelajaran adalah dengan cara memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut yaitu upaya meningkatkan lanjutan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan maksud untuk lebih memanfaatkan pemahaman siswa baik berkenaan dengan konsep dalam rangka mengaplikasikan pemahaman konsep terhadap pemecahan-pemecahan masalah praktis. Nah, di dalam memberikan tindak lanjut ini, itu misalnya guru itu memberikan sebuah PR yang berkaitan dengan materi tersebut dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca materi-materi yang akan dibahas di minggu depan. Mungkin hanya ini pembahasan dari saya. Untuk materi selanjutnya, keterampilan mengelola kelas akan dijelaskan oleh Nurul Alam Nakiatuddin. Kepada Nurul Alam kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan mengelola kelas. Nah, pengelolaan kelas ini merupakan
kemampuan guru untuk menciptakan dan juga menjaga kondisi belajar yang optimal, serta mengendalikannya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Nah, jadi keterampilan pengelolaan kelas ini penting untuk dikuasai oleh siapapun, apalagi yang menerjunkan dirinya ini ke dalam dunia pendidikan, yaitu terutama tuh guru. Nah, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan serta memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya tujuan pengelolaan kelas. Nah, adapun menurut Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Jain, tujuan pengelolaan kelas yaitu penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa, baik dalam lingkungan sosial, emosional, serta intelektual di kelas. Nah, adapun menurut Suharsini Arikunto, ia mengemukakan bahwa tujuan pengelolaan kelas yaitu agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga mencapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Nah, menurut Suharsini tadi, indikator dari sebuah kelas yang tertib adalah setiap anak ini terus bekerja, yaitu tidak ada anak yang terhenti karena tidak tahu ada tugas yang dilakukan ataupun mereka tidak dapat melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Nah, adapun tujuan lain dari keterampilan mengelola kelas, yang pertama itu untuk mendorong si siswa atau mendorong si peserta didik untuk mengembangkan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, membantu si peserta didik untuk menghentikan tingkah lakunya yang apabila menyimpang dari tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, untuk mengendalikan siswa serta sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya tujuan yang keempat yaitu membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan menjadi efektif dan efisien. Baik, selanjutnya adapun prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas. Nah, adapun beberapa prinsip pengelolaan kelas yang dapat dipergunakan, yaitu yang pertama, guru dapat bersikap hangat serta antusias. Nah, jadi suasana hangat dan antusias yang diberikan oleh guru itu diperlukan dalam proses belajar mengajar. Mengapa? Karena guru yang hangat dan juga penuh keakraban dengan anak didiknya, ia bakal selalu menunjukkan semangat serta tanggung jawab dan juga keinginannya untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, hal ini tentunya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua itu tantangan. Jadi tantangan ini dapat diberikan kepada siswa dengan menggunakan kata-kata ataupun tindakan, cara kerja, dalam rangka meningkatkan gairah dari si anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Selanjutnya bervariasi. Nah, jadi variasi maksudnya ini dalam penggunaan alat ataupun media seperti menampilkan sebuah PPT yang unik gitu. Terus alat bantu ataupun cara gaya mengajar guru yang unik gitu, yang penuh humor. Nah, itu dapat memusatkan perhatian si anak didik ini untuk lebih terfokus kepada penjelasan si guru. Nah, jadi pola interaksi antara guru dan siswa itu akan dapat mengurangi munculnya gangguan dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan perhatian si peserta didik. Nah, apalagi penggunaan variasinya ini disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada keluasan. Nah, keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya itu dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan dari siswa serta menciptakan iklim belajar yang lebih efektif. Nah, keluasan pengajar ini dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa ataupun tidak adanya perhatian dari siswa dan lain sebagainya. Adapun yang selanjutnya itu penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, dalam mengajar dan juga mendidik, guru ini harus menekankan serta mengarahkan si siswa untuk berpikir dan juga berbuat kepada hal-hal yang positif, serta menghindari pemusatan perhatian anak-anak pada hal-hal yang negatif. Nah, penekanan tersebut itu dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif, serta kesadaran si guru dalam menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Nah, guru ini mengupayakan agar si siswa ini dapat mengembangkan disiplin diri, karena itu
Guru ini sebaiknya selalu mendorong anak didiknya untuk melaksanakan disiplin diri, dan guru ini hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawabnya. Adapun selanjutnya komponen keterampilan mengelola kelas. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan juga pemeliharaan kondisi belajar yang optimal yang bersifat preventif. Dan yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi yang belajar optimal. Nah, jadi saya akan menjelaskan keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal yang bersifat preventif. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan juga mengendalikan pelajaran, serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan, seperti yang pertama itu sikap tanggap. Jadi guru ini harus bersikap tanggap ke segala aktivitas belajar dan juga kegiatan siswa di kelas, seperti dengan memandang ke seluruh sudut ruangan ataupun kepada para peserta didik. Nah, selanjutnya gerak mendekati, yaitu si guru ini mendekati peserta didik apabila peserta didik ini menimbulkan gangguan saat ia belajar ataupun kepada siswa yang menunjukkan aktivitas belajarnya bahwa ia baik gitu dalam belajar. Nah, kemudian memberikan pernyataan positif kepada perilaku siswa, baik seperti pernyataan nasihat atau teguran terhadap perilaku yang bersifat negatif siswa. Nah, selanjutnya memberi reaksi terhadap gangguan dan juga ketidakacuhan yang dilakukan atau yang diakibatkan oleh si siswa. Kemudian yang kedua itu membagi perhatian. Nah, pengelolaan kelas yang efektif terjadi apabila guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Nah, membagi perhatian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan visual dan juga verbal. Visual itu dilakukan dengan pandangan mata atau dengan gerak tubuh. Nah, sedangkan verbal itu dengan menggunakan kata-kata. Selanjutnya, pemusatan perhatian. Nah, kelompok guru ini mengambil inisiatif dan juga mempertahankan perhatian siswa, serta memberitahukan bahwa ia bekerja sama dengan kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Adapun yang kedua itu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan sikap tanggap guru apabila menghadapi gangguan yang disebabkan oleh siswa yang berkelanjutan. Nah, tujuannya ini untuk mengembalikan kondisi belajar yang lebih optimal. Apabila terdapat siswa yang menimbulkan gangguan yang berulang-ulang, walaupun guru ini telah menggunakan tingkah laku dan juga tanggapan yang sudah sesuai, tetapi belum juga berhasil, maka sebaiknya guru ini meminta bantuan kepada konselor sekolah atau orang tua si peserta didik untuk membantu mengatasinya. Nah, adapun strategi yang dapat dilakukan oleh guru, yang pertama itu dengan memodifikasi tingkah laku, yaitu dengan cara mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan juga pembiasaan kepada si siswa yang mengalami gangguan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan, serta mengurangi perilaku buruk dengan hukuman. Nah, kemudian yang kedua pendekatan pemecahan masalah kelompok melalui peningkatan kerjasama serta keterlibatan dan menangani konflik serta memperkecil masalah yang timbul. Selanjutnya yang ketiga menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah, yaitu dengan cara kemudian mendorong si peserta didik untuk serta menjauhi benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi belajar si peserta didik serta menyusun kembali program belajar dan menghilangkan ketegangan, yaitu dengan mengajar secara humoris ataupun dengan candaan. Baik, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabana Azmi. Kepada Sabana Azmi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Nah, ciri-ciri diskusi kelompok kecil adalah yang pertama melibatkan 3 sampai dengan 9 orang peserta didik. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal. Artinya setiap anggota dapat berkomunikasi langsung dengan anggota lainnya. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerja antar anggota lainnya. Dan yang keempat, berlangsung menurut proses yang sistematis.
Nah, diskusi kelompok kecil memungkinkan pembelajar mendapatkan yang pertama berbagai informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah, yang kedua meningkatkan pemahaman atas masalah penting, yang ketiga meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, yang keempat mengembangkan kemampuan berpikir dalam berkomunikasi, serta yang kelima yaitu membina kerjasama yang sehat, kelompok yang kohensif dan bertanggung jawab. Nah, menurut Sanjaya pada tahun 2006 mengatakan bahwa diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagikan siswa dalam kelompok-kelompok jumlah antara kelompok dari 3 sampai 5 orang. Pelaksanaannya dilakukan dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Setelah diskusi dalam kelompok kecil, ketua kelompok nanti akan menyajikan hasil diskusinya. Guru harus mengupayakan agar diskusi tersebut berjalan dengan optimal. Nah, menurut Mulyasa dalam Suwarna tahun 2006, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki guru sebagai pemimpin diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memusatkan perhatian. Selama kegiatan diskusi kelompok kecil berlangsung, guru senantiasa harus berusaha memusatkan semua perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang akan kita diskusikan nanti. Nah, dengan demikian, apabila terjadi pembicaraan yang menyimpang dari sasaran diskusi, maka pada saat itu pula pemimpin diskusi kelompok kecil harus segera meluruskan dan mengingatkan peserta diskusi tentang topik dan sasaran dari diskusi yang sedang dilakukan. Masalah yang muncul pada saat diskusi kelompok tersebut dapat diatasi dengan memusatkan perhatian siswa. Pemutusan perhatian siswa dapat dilakukan guru, antara lain dengan yang pertama ada menyampaikan kembali tujuan diskusi dan bagaimana cara mencapainya. Nah, di sini untuk membantu siswa memahami topik diskusi, guru dapat membantu dengan mengajukan pertanyaan seputar topik yang lagi dibicarakan. Pertanyaan harus fokus dan bersifat menantang siswa untuk tahu banyak hal tentang topik tersebut. Yang kedua ada menyampaikan masalah-masalah khusus pada saat diskusi terlihat melenceng. Guru mengingatkan kembali tentang hal tersebut. Nah, yang ketiga, mencermati setiap penyimpangan yang terjadi dan selalu mengingatkan supaya setiap kelompok kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati. Yang keempat ada membuat kesimpulan pada akhir sub permasalahan untuk menghimpun pendapat-pendapat siswa tentang subtopik tersebut. Pendapat dan gagasan siswa di dalam kelompok bisa dimanfaatkan guru untuk meningkatkan hasil diskusi kelompok nanti. Nah, yang kedua ada memperjelas masalah atau urunan. Nah, di sini pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang kan pertanyaan, komentar, pendapat atau gagasan disampaikan peserta didik bisa jadi kurang jelas. Jadi jelas mengaburkan pada topik pembahasan. Kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru dalam diskusi. Nah, kejadian ini jangan dibiarkan semakin berkembang karena akan mengganggu proses dan hasil diskusi itu sendiri. Jadi karena itu guru atau pemimpin diskusi harus segera memperjelas terhadap pendapat atau pembicaraan peserta diskusi yang kurang jelas ditangkap oleh peserta didik lainnya. Dengan demikian, melalui upaya atau pimpinan diskusi terlebih dahulu memberikan penjelasan yang diperlukan, maka setiap peserta diskusi akan memiliki persepsi yang sama terhadap ide yang disampaikan oleh anggota kelompok lainnya. Untuk memperjelas setiap pembacaan dari peserta diskusi, pimpinan diskusi atau guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas, sehingga menjadi jelas dan dipahami oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikan. Yang ketiga, memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang telah disampaikan, seperti melalui ilustrasi atau contoh, sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikan itu. Nah, yang ketiga ada menganalisis pandangan siswa.
Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Namun, yang harus diperhatikan oleh guru atau pimpinan diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif terpecahkannya masalah yang didiskusikan. Disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta didik. Nah, analisis terutama ditunjukkan untuk meminta klasifikasi atau alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi. Dengan demikian, semua peserta diskusi akan memahami dan menghargai terhadap perbedaan pendapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh anggota lainnya. Jadi, setelah diperoleh informasi alasan-alasan dari masing-masing peserta berkenaan dengan pendapat yang berbeda-beda itu, maka selanjutnya pemimpin diskusi dapat menindaklanjutinya dengan mencapai kesepakatan terhadap hal-hal mana saja yang disepakati bersama, sehingga dari diskusi tersebut membuahkan kesimpulan bersama. Nah, yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Nah, diskusi dalam pembelajaran antara lain adalah untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui menyampaikan ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya, agar sasaran dari diskusi dapat tercapai, yaitu dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara optimal, maka guru atau pimpinan diskusi harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirnya dalam forum diskusi tersebut. Nah, jadi untuk memfasilitasi keaktifan siswa tersebut dalam kegiatan diskusi yang dilakukan, ada beberapa aspek yang ditempuh oleh guru atau pimpinan diskusi. Antara lain, mengajukan pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir. Yang kedua, memberikan contoh-contoh verbal atau non-verbal yang sesuai dan tepat. Yang ketiga, memberikan waktu peserta didik untuk berpikir. Yang keempat, memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan perhatian. Yang kelima, ada menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Nah, yang kelima ada menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan hasil dari kerja kolektif antar sesama peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap anggota diskusi harus memilih kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberikan komentar. Kegiatan diskusi merupakan salah satu contoh penerapan demokrasi dalam belajar. Nah, karena itu pimpinan diskusi atau guru harus mampu mengendalikan kegiatan diskusi agar pembicaraan tidak didominasi oleh sekelompok atau orang-orang tertentu saja. Apabila pembicaraan dalam diskusi hanya dimonopoli oleh peserta tentu saja, maka proses diskusi tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Demikian juga kesimpulan dari diskusi tersebut tidak mencerminkan hasil diskusi yang baik, melainkan kesimpulan dari sekelompok orang tertentu saja. Nah, jadi karena itu untuk mendorong partisipasi secara aktif dari setiap anggota kelompok dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberi stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirnya. Yang kedua, mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja, dengan cara terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. Yang ketiga, mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain, sehingga terjadi komunikasi interaksi antar semua peserta diskusi. Nah, yang terakhir ada menghindari respon siswa yang secara serentak, agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Nah, yang terakhir ada menutup diskusi. Keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh guru adalah menutup diskusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Ini lebih efektif daripada rangkuman hanya dibuat sendiri oleh guru. Yang kedua, memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan dibahas selanjutnya. Yang ketiga, mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang dicapai. Nah, dari persyarat di atas dapat disimpulkan bahwa tidak setiap pembicaraan kelompok dapat disebut sebagai diskusi. Dalam kegiatan pembelajaran, diskusi kelompok kecil juga harus memenuhi keempat syarat di atas. Ini berkaitan bahwa setiap diskusi kelompok kecil harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai oleh kelompok tersebut. Nah, diskusi berlangsung secara sistematis dan setiap siswa yang menjadi anggota kelompok mendapat kesempatan untuk bertatap muka dan mengemukakan pendapat secara bebas dengan tidak mengabaikan aturan-aturan diskusi yang telah ditentukan.
Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sartika Dewi. Pada Sartika Dewi kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, sebelum masuk ke poin-poinnya, terlebih dahulu saya menjelaskan apa sih maksudnya keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini. Nah, pengertian keterampilan itu sendiri merupakan kemampuan untuk menggunakan akal pikiran, ide, kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Nah, keterampilan mengajar ini, keterampilan mengajar kelompok kecil ini dan perorangan adalah kemampuan guru dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Sukiman pada tahun 2008, mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk dapat memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa baik secara klasikal maupun individual. Nah, di keterampilan mengajar kelompok kecil ini dapat dilakukan dengan yang pertama itu ada mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian dengan memberikan motivasi yang membuat variasi dalam pemberian tugas. Nah, maksudnya di sini yaitu mengembangkan keterampilan siswa dalam memberikan motivasi kepada siswa yang belum percaya diri misalnya. Nah, yang kedua ada membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan proses awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada perencanaan penggunaan ruangan. Nah, sebelum melakukan kelompok kecil dan perorangan ini, terlebih dahulu kita sebagai guru BK merencanakan penggunaan ruangan terlebih dahulu. Apakah ruangan ini sudah nyaman atau belum untuk diberikan kepada klien atau konseli. Nah, selanjutnya yang keempat ada pemberian tugas yang jelas, menantang dan menarik. Nah, misalnya kayak kita nih sebagai mahasiswi, semasa pembelajaran di kampus, bisa nggak sih kita membuat tugas yang menurut klien atau peserta didik hal itu menarik, tidak membosankan. Selanjutnya kelompok kecil terjadi dalam pengajaran klasikal. Maksud dari klasikal ini yaitu secara bersama-sama dalam suatu ruangan kelas. Nah, di dalam kelas, seorang guru mungkin menghadapi banyak kelompok kecil serta banyak siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar secara kelompok dan perorangan. Nah, di penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil ini memungkinkan guru mengelola kegiatan jenis secara efektif dan efisien, serta perannya sebagai yang pertama itu ada organisator kegiatan pembelajaran. Maksud dari organisator kegiatan pembelajaran itu kayak pemimpin dalam sebuah pembelajaran, pemimpin untuk dilaksanakan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua ada sumber informasi bagi siswa. Nah, di sumber informasi bagi siswa ini, kita sebagai calon guru BK atau guru BK dalam suatu sekolah, hendaknya sebelum melakukan pembelajaran, terlebih dahulu mengumpulkan sumber-sumber materi apa saja yang hendak kita kasih ke peserta didik. Selanjutnya ada pendorong bagi siswa untuk belajar. Nah, kita ini sebagai guru BK hendaknya mempunyai potensi untuk mendorong siswa ini yang sebelumnya malas belajar menjadi rajin, mempunyai motivasi untuk lebih rajin. Selanjutnya ada penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Nah, di penyedia materi ini, seperti yang saya bilang tadi, sebelum melakukan pembelajaran, kita sebagai guru hendaknya mempunyai persiapan dan persiapan alat, bahan, maupun materi, contohnya seperti PPT, video, ataupun media lainnya. Selanjutnya ada pendiagnosis dan pemberi bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya nih, kita sebagai guru BK kan tugasnya itu untuk tidak ada mengajar di dalam kelas. Kalaupun ada, cuma sesekali. Nah, di sini kita sebagai guru BK hendaknya memberikan tugas itu sesuai dengan logis kita sebagai jurusan guru BK. Contohnya seperti memberikan pelayanan bimbingan klasikal. Karena kita ada guru BK, kecuali misalnya kayak matematika, berarti akan memberikan tugas saya aljabar kayak gitu. Selanjutnya
ada peserta kegiatan yang punya hak dan kewajiban seperti peserta lainnya. Nah, di peserta kegiatan ini semua peserta didik itu dianggap sama, tidak ada dibela atau tidak adil dalam pelaksanaan tersebut. Nah, selanjutnya di keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini, di poin pertama itu ada tentang komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, di komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini, menurut Mulyasa pada tahun 2013, pengajaran kelompok kecil dan perorangan masing-masing memerlukan keterampilan yang berkaitan dengan penanganan siswa dan penanganan tugas. Nah, ada 7 komponen keterampilan yang perlu dikuasai oleh guru dalam kaitan ini. Yaitu yang pertama ada memusatkan perhatian siswa kepada tujuan dan topik diskusi. Caranya itu yang pertama caranya itu merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi. Contohnya seperti pada saat kita ingin memulai pembelajaran atau layanan klasikal misalnya atau layanan yang lain, terlebih dahulu kita menyampaikan tujuan apa sih yang akan kita dapat dalam pelaksanaan layanan tersebut, dan apa sih topik yang akan kita bahas. Selanjutnya ada kemukakan masalah-masalah khusus. Di kemukakan masalah-masalah khusus ini misalnya masalah klien bisa diceritakan ataupun masalah apa yang akan dihadapi selama proses tersebut. Selanjutnya ada catat perubahan atau penyimpangan diskusi dari tujuan. Nah, kita di sini selain mendengarkan diskusi dari mereka semua, hendaknya kita mempersiapkan suatu catatan kecil untuk mengetahui sebagaimana sih perubahan yang telah dicapai setelah melakukan diskusi ataupun sebelumnya. Nah, selanjutnya ada rangkum hasil pembicaraan dalam diskusi. Nah, di sini rangkum hasil pembicaraan dalam diskusi ini misalnya kayak dari pembahasan yang pertama sampai akhir. Nah, di poin B yaitu ada memperluas masalah atau urunan pendapat. Nah, di sini selama diskusi berlangsung sering terjadi penyimpangan, ide yang kurang jelas, hingga sukar ditangkap oleh anggota kelompok yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman hingga keadaan dapat menjadi tegang. Nah, dalam hal ini guru dapat memimpin diskusi yaitu untuk memperjelasnya dengan cara yang pertama menguraikan kembali atau merangkum urunan tersebut hingga menjadi jelas. Nah, seperti yang telah saya bilang tadi, di yang merangkum itu berarti menyimpulkan segala pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya agar di sini klien ataupun peserta didik tidak salah paham atau merasa jelas. Nah, selanjutnya ada meminta komentar siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu mereka memperjelas atau mengembangkan ide tersebut. Nah, tidak usah contoh yang jauh, seperti kita sebagai mahasiswi kan sering presentasi di dalam kelas. Nah, contohnya itu jika kita tidak paham, pasti diberikan kesempatan dari dosen ataupun dari kelompok untuk melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan atau sesi tanya jawab. Nah, di sini sama juga halnya kita sebagai guru BK atau pemateri memberikan kesempatan untuk tanya jawab kepada peserta didik yang belum paham agar yang mereka belum pahami dapat dijawab oleh kita agar menjadi lebih jelas. Nah, selanjutnya ada menguraikan gagasan siswa dengan memberikan informasi tambahan atau contoh-contoh yang sesuai hingga kelompok memperoleh pengertian yang lebih jelas. Nah, di sini maksudnya itu kayak kita sebagai guru BK selain menyiapkan media atau bahan yang sebelumnya kayak PPT, hendaknya kita menyiapkan materi kayak sumber artikel, jurnal, atau buku dan lain-lainnya. Nah, di poin ketiga ada menganalisis pandangan siswa. Nah, di menganalisis pandangan siswa ini, di dalam diskusi sering terjadi perbedaan di antara anggota kelompok. Dengan demikian, di sini guru hendaklah mampu menganalisis alasan perbedaan tersebut dengan cara yang pertama ada meneliti apakah alasan tersebut memang mempunyai dasar yang kuat.
Nah, contohnya seperti jika ada peserta didik di dalam satu ruangan itu berselisih paham atau terjadinya pro dan kontra, di sini kita sebagai guru BK hendaknya mengambil alih kejadian tersebut agar tidak menjadi terjadinya penyimpangan. Nah, di sini itu kita selaku guru atau selaku guru BK hendaknya meneliti terlebih dahulu kenapa orang ini bisa berdebat tentang materi ini, tentang hal ini. Nah, contohnya kayak tadi, misalnya kalau misalnya ada masalah, kita tanyain kepada peserta didik apa sih masalahnya. Selanjutnya ada memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati. Nah, seperti yang telah saya bilang tadi, kita mempunyai hak nih untuk bertanya kepada peserta didik kayak apa sih yang membuat kalian berselisih paham, berdebat, apa sih sebabnya. Selanjutnya ada di poin D itu meningkatkan urunan siswa. Nah, di meningkatkan urunan siswa ini ada beberapa cara untuk meningkatkan pikir siswa. Yang pertama itu ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir. Di sini pertanyaan-pertanyaan menantang itu contohnya seperti pertanyaan yang susah ataupun susah untuk mencari jawabannya, sehingga mereka berpartisipasi, sehingga mendorong mereka untuk melakukan diskusi agar menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya ada memberikan contoh-contoh verbal dan non-verbal yang sesuai dan tepat. Nah, di contoh verbal ini contohnya seperti kita berbicara langsung kepada peserta didik. Ini contohnya, dan yang non-verbal itu kayak gerakan tubuh atau isyarat seperti senyuman. Selanjutnya ada memberikan waktu untuk berpikir. Nah, di sini maksud dari memberikan waktu untuk berpikir ini, sebelum mereka menjawab pertanyaan yang diberikan, terlebih dahulu kita sebagai guru BK memberikan mereka waktu sejenak untuk mereka memikirkan jawaban yang akan dijawab dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan penuh perhatian. Nah, misalnya kalau jawaban mereka kurang tepat ataupun salah, di sini peran kita sebagai guru tidaklah menjatuhkan, selain untuk memperkuat ataupun mendorong mereka agar tidak putus asa walaupun jawaban mereka itu kurang tepat. Nah, di poin I ataupun yang kelima ada menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Nah, di menyebarkan kesempatan berpartisipasi ini itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada mencoba memancing urunan siswa yang enggan berpartisipasi dengan mengarahkan pertanyaan langsung secara bijaksana. Misalnya nih kayak ada nih salah satu siswa ataupun konseli di dalam kelas itu sifatnya itu kalem ataupun tidak mau bertanya, diam di tempat duduk. Nah, di sini kita sebagai guru BK itu bisa nih memancing dia untuk lebih berpartisipasi dalam diskusi ini. Contohnya seperti memberikan pertanyaan jangan terlalu sulit. Contohnya seperti pertanyaan mudah saja agar dia tidak merasa takut untuk menjawab pertanyaan dari kita. Nah, selanjutnya ada mencegah terjadinya pembicaraan serentak dengan memberi giliran kepada siswa yang pendiam terlebih dahulu. Kayak seperti yang telah saya bilang tadi. Nah, selanjutnya ada mencegah secara bijaksana siswa yang suka memonopoli pembicaraan. Nah, maksud dari sini itu memonopoli pembicaraan itu kita sebagai guru BK memimpin diskusi ini agar tidak terjadinya perdebatan ataupun selisih paham ataupun adu mulut antara pendapat yang satu dengan peserta yang lainnya. Nah, selanjutnya ada mendorong siswa untuk mengomentari urunan temannya hingga interaksi antar siswa dapat ditingkatkan. Nah, setelah ada siswa yang menjawab pertanyaan dari guru tersebut atau dari teman yang lain, di sini kita memberikan kesempatan kepada teman yang lainnya untuk memberikan penilaian terhadap teman yang lainnya yang memberikan jawaban
sebelumnya. Selanjutnya di poin ke F ataupun yang keenam ada menutup diskusi. Nah, di menutup diskusi ini keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh guru untuk menutup diskusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Nah, ini lebih efektif daripada bila rangkuman hanya dibuat sendiri oleh guru. Nah, contohnya itu kayak sebelum diskusi ini ditutup, kita bertanya dulu nih kepada peserta didik, seluruh peserta didik, apa saja sih kesimpulan dari pembahasan hari ini, contohnya gitu. Setelah mereka menjawab apa kesimpulannya, kita di sini sebagai guru BK memperkuat lagi jawaban-jawaban dari mereka. Selanjutnya ada memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan datang. Memberikan pandangan apakah nantinya akan terjadi perubahan dari yang sebelumnya mungkin tidak baik menjadi baik. Yang selanjutnya ada mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang telah dicapai. Nah, contohnya itu seperti memberikan kesempatan ke seluruh peserta didik untuk menilai layanan atau diskusi pembelajaran tersebut apakah sudah bagus ataupun perlu diperbaiki lagi. Selanjutnya ada poin ke G, yang G yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal ini, yaitu yang pertama ada mendominasi diskusi sehingga siswa tidak diberi kesempatan. Nah, yang kedua ada membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi. Kayak yang seperti saya bilang tadi, sebaiknya ini hal-hal ini dihindari terlebih dahulu sebelum terjadinya perdebatan yang serius. Selanjutnya yang ketiga ada membiarkan terjadinya penyimpangan dari tujuan diskusi dengan pembicaraan yang tidak relevan. Selanjutnya ada membiarkan siswa yang enggan berpartisipasi dan yang tidak memperjelas atau mendukung urunan pikir siswa. Dan yang terakhir ada gagal mengakhiri diskusi secara efektif. Slide selanjutnya nanti. Nah, oke, di sini ada prinsip penggunaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, di prinsip ini ada 5 prinsip. Yang pertama ada variasi pengorganisasian kelas besar, kelompok perorangan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, kemampuan siswa, ketersediaan fasilitas, waktu, serta kemampuan guru instruktur. Yang kedua ada tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Nah, informasi umum sebaiknya disampaikan secara klasikal ataupun di dalam kelas. Nah, yang ketiga itu ada pengajaran kelompok kecil yang efektif selalu diakhiri dengan suatu kulminasi berupa rangkuman, pemantapan, kesepakatan, laporan, dan yang lainnya. Yang keempat itu ada guru atau instruktur perlu mengenal siswa secara perorangan atau individual agar dapat mengatur kondisi belajar dengan tepat. Dan prinsip yang terakhir itu ada dalam kegiatan belajar perorangan, siswa dapat bekerja secara bebas dengan bahan yang telah disiapkan guru. Ya, ini maksudnya dari Wardani pada tahun 2005. Selanjutnya lagi. Nah, selanjutnya di sini ada peran guru keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, di sini ada menurut Usman pada tahun 2008 beberapa peran guru dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Ada yang pertama sebagai motivator. Di sini maksudnya sebagai motivator itu guru memposisikan diri sebagai penggerak yang menumbuhkan semangat dan kekuatan belajar bagi seluruh peserta didik yang mengikuti layanan atau pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua ada sebagai fasilitator. Nah, maksud dari sebagai fasilitator ini di sini guru menciptakan lingkungan belajar untuk kelancaran proses pembelajaran dan memberikan kemudahan bagi siswa sebagai pelajar. Nah, yang ketiga cara itu ada organisator pembelajaran. Nah, di organisator pembelajaran ini guru mengelola pembelajaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada multi metode dan media.
Nah, di sini itu guru menggunakan metode dan media yang bervariasi, tidak terpaku pada suatu metode saja. Seperti yang setelah saya bilang tadi, jika kita sudah mempunyai teknik dan media yang telah disiapkan, sebaiknya kita sebagai guru BK mempersiapkan lebih matang lagi teknik apa sih yang dapat kita berikan agar peserta didik ini lebih bersemangat untuk mengikuti diskusi tersebut ataupun kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada pola interaksi pembelajaran. Nah, di pola interaksi pembelajaran ini itu artinya kayak adanya interaksi antara guru dan siswa. Nah, di siswa dan siswa serta siswa dan lingkungan. Dan yang terakhir ada pemanfaatan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Nah, di sini itu guru merangsang siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar agar siswa dapat mengembangkan bakat dan keinginannya demi mencapai hasil belajar yang lebih baik lagi. Nah, di sini itu ada mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Nah, di mendiagnosis kesulitan belajar siswa ini yaitu mencermati permasalahan yang dihadapi siswa, dan dengan kelompok kecil ini siswa akan mudah dan bebas menyampaikan permasalahan atau kesulitannya, sehingga guru dapat menyimpulkan kesulitan yang dihadapi siswa dan cara mengatasinya. Next. Nah, oke, di sini ada syarat-syarat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, di sini itu syarat-syarat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ada menurut Darmadi pada tahun 2010. Pembelajaran akan efektif dan produktif menjadi tujuannya apabila pembelajaran tersebut berkondisi yang pertama mempunyai iklim semangat. Maksudnya itu kita sebagai guru BK ataupun peserta didik itu mempunyai semangat yang besar, yang kuat sebelum melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua itu ada sangat kohensif. Dan yang ketiga ada rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir itu ada rasa keanggotaan yang kuat pada para anggotanya. Next. Nah, di sini poin selanjutnya itu ada pola penggunaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, menurut Kearney pada tahun 2015 ada 4 pola pengorganisasian yang bervariasi dalam melaksanakan pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Nah, yang pertama itu ada kelas besar, kelompok kecil dan kelas besar. Nah, dalam pola ini itu kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai dengan pertemuan klasikal ataupun kelas besar. Contohnya itu dalam ruangan kelas untuk memberikan informasi umum yang diperlukan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, informasi yang diberikan kepada siswa ini yaitu pokok bahasan yang akan dikerjakan, tugas-tugas yang akan dikerjakan, langkah-langkah yang menyelesaikan tugas, serta informasi yang diperlukan. Nah, setelah itu, siswa diberi kesempatan untuk memilih kegiatan dengan bekerja dalam kelompok kecil atau bekerja perorangan. Nah, selanjutnya itu ada kelas besar, kelompok kecil, kelas besar. Nah, dalam pola ini itu, pertama, siswa mengikuti penjelasan secara klasikal mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah melaksanakan tugas tersebut. Nah, yang kedua itu ada siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan kemudian siswa diminta melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengetahuan dalam kelompok kecil dalam kelas, ataupun laporan secara klasikal. Selanjutnya itu ada kelas besar dan perorangan, selanjutnya kelas kecil, kelompok kecil, dan kelas besar. Nah, dalam pola ini itu pertemuan diawali dengan penjelasan umum mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari, serta tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa. Nah, setelah mengikuti penjelasan umum ini, siswa langsung mengerjakan tugas yang diberikan guru secara per orang. Kemudian siswa diminta bergabung dalam kelompok kecil untuk membahas hasil yang telah diperoleh dari bekerja secara perorangan untuk didiskusikan bersama dalam kelompok kecil. Nah, setelah itu siswa diminta untuk melaporkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan kelompok kecil kepada seluruh siswa dalam kelas. Nah, yang terakhir itu ada kelas besar, perorangan, dan kelas perorangan dan kelas besar. Nah,
ini dimulai dengan pemberian materi yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang oleh siswa. Nah, selain itu, siswa diminta bekerja secara perorangan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa diminta melaporkannya di kelas ataupun secara klasikal. Nah, materi yang telah saya jelaskan telah selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.